dunia politik. Banyak sekali. Yang sok tahu. Yang sok tahu, yang sok pinter. Ya, sok itu yang paling benar gitu. Sok paling benar gitu kan gitu dia. Ya, merasa paling benar sendiri gitu. Kan. Semua dituding-tuding dan dicaci maki, yang lainnya salah, hanya dia yang suci gitu. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Lombok Podcast. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini banyak yang tidak tahu dulu sebagai seorang pegawai negeri atau ASN, karena begitu banyak aktivitasnya di luar, sebagai wartawan, sebagai penulis. Bahkan kalau Anda pernah membaca tulisan yang setiap hari di pojok Lombok Pos itu namanya Abu Macel ya. Beliau Abu Macel. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam Bung Apa Mustafa. kabar? Baik. Apa aktivitas terakhir kita sekarang ini, Pak? Ya seperti hari-hari banyak orang lah. Ya, bangun tidur, makan, tidur, beraktivitas gitu kan. Yang jelas berpikir, menulis. Iya. Masih tetap masih. Menulis itu kan dia bagian dari kayak kita makan. Menulis itu bagian dari makan. Ketika kita lapar ya kita makan. Ketika kita butuh waktu untuk menulis ya menulis. Kan begitu dia. Jadi kita menulis itu juga bisa menjadikan ruang kita untuk marah, sedih, gembira, susah, senang, benci, rindu itu bisa kita tuangkan dalam tulisan. Sangat dinamis ya. Ya, mengasihkan. Saya sangat tertarik dengan tokoh-tokoh di tulisan-tulisan Abu Macel itu. Jadi mungkin malam ini kita akan coba mengupas tentang desa imajiner itu. Desa apa namanya itu? Desa Nyelekit. Iya, Desa Nyelekit. Luar biasa Desa Nyelekit ini. Iya. Jadi sebuah desa yang imajinasi tentang sebuah desa itu, ada tokoh masyarakatnya, ada seperti kehidupan ideal lah. Saya ingin bertanya ini soal si tokoh-tokoh itu. Ada namanya siapa itu namanya itu? Abu Bongo, Abu Mardut, Guru Dole. Nah, itu luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan dunia nyata ya, ini tokoh-tokoh imajiner kita itu ya kayak di kampung lah. Iya. Ada tokoh yang sok jagoan, ada tokoh seperti sok pinter. Nah, ini yang sok pinter ini yang banyak. Iya. Jadi mungkin saja ada orang yang tersinggung dia merasa sok pintar. Ya kayak dunia akhir-akhir ini kan kita mulai sudah carut marut lah, karena bukan carut marut sih, dinamis. Dinamis. Kalau sudah mulai masuk tahun politik ini ya macam-macam. Ada orang yang cepat sekali tersinggung. Iya. Ada orang yang tiba-tiba ingin tampil gitu. Padahal ya mungkin seperti tokoh-tokoh itu. Iya. Coba misalkan ada tokoh siapa di situ, bagaimana dengan keadaan akhir-akhir ini lah. Misalkan saya ingin Bapak bercerita lah. Jadi gini. Pertama, saya ini kan dibesarkan di kalangan pesantren. Oh gitu ya. Saya dibesarkan di kalangan pesantren dan saya memang anak santri ya. Pesantren itu tempat berkumpulnya anak-anak kaum sarungan kan gitu ya. Tapi pesantren itu kan bisa juga diterjemahkan atau dimalahkan menjadi pesan-pesan yang tren, gitu kan? Jadi pesan-pesan yang terbarukan, gitu kan? Mulai sudah ini. Ya, itu kan. Dan pada waktu itu saya jenuh menulis serius.
jenuh menulis seri. Jadi nulis di di majalah, di koran segala macam itu jenuh. Bahkan dulu juga di televisi, bahkan radio. Jadi semua media juga saya geluti, termasuk juga media online. Ya, terus kemudian kita sampai membentuk kampung media dulu kan, itu salah satu juga gerakan-gerakan bagaimana merubah mindset kita dari budaya bertutur jadi budaya menulis gitu kan. Nah, waktu itu saya sedang bertugas di Humas Pemprov NTB, gitu kan. Pegawai negeri ya, ASN ya? Iya, banyak nggak tahu. Tapi nanti saya cerita, saya cerita juga kenapa banyak orang nggak tahu itu ada latar belakangnya. Nah, ditawarkanlah saya waktu itu sama Haji Alam Basri. Siapa itu? Pimret Lombok Pos pada waktu itu, sekitar tahun 2005. 2005, karena kan sering ngumpul-ngumpul di Humas teman-teman wartawan gitu kan, bercanda-bercanda, ketawa ketiwi. Dan Pak Haji Alam Basri ini kan la ilallah, istilah bahasa kita ya kode balen kelele. Begitu kita cerita dia langsung meledak-ledak tertawa, terpingkal-pingkal dia tuh. Kalau kita bikin cerita-cerita yang canda, yang lucu-lucu gitu ya, dia tawarkanlah saya. Saya bilang tertarik, oke. Saya bilang itu. Tapi bagaimana? Oh, harian, bah. Sebentar dulu, kalau harian ini kan kita harus kumpulkan dulu gitu lah. Nanti saya kabari, saya bilang. Nah, setelah saya kumpulkan sekitar 50 tulisan dulu. 50 tulisan, saya pikir paling kira dia bisa sebulan lebih lah kira-kira. Lalu saya bilang, nah itu dimulai 3 bulan sebelum puasa 2005. Itu dia. Kemudian mulai menulis. Ya. Namanya dulu rubriknya Bejora. Oh, iya, rubrik Bejora itu dulu tidak ada nama-nama tokoh-tokoh, itu belum ada. Namanya karena kita anak pesantren pakai nama Sifulan, kan gitu ya. Sifulan. Nah, kemudian saya dikasih saran sama Kabak Humas waktu itu, lalu Gita Aryadi yang hari ini Sekda. Nah, dia tantang saya. Cobalah buat, katanya. Ada di berbagai media namanya ini, misalnya di Jawa Pos namanya Mas Bendot, ya kan, Om Pasikom di Kompas, gitu kan, nama seperti itu. Oke. Nah, lalu kemudian di bulan Ramadan itulah muncul nama-nama itu, gitu kan, karena kita orang NTB, orang Lombok, macal itu kan nakal artinya, tapi bukan maksiat. Macal ini kan nakal yang tidak pada umumnya bagi orang-orang kebanyakan, gitu kan. Macel, tapi orang nggak marah kan gitu ya. Orang tahu lah orang Lombok itu. Macel lalu, tapi dia nggak marah gitu kan. Cuman dia hanya berbeda caranya melihat sesuatu gitu kan, macel. Gitu. Ya dia nggak maksiat, tidak mencuri, tidak korup, gitu, tidak maling gitu kan, tidak macam-macam lah yang maksiat itu. Baik, jadi tadi sebut di desa Nyelekit ini ada sosok yang agak nakal gitu. Agak pokoknya antagonis, antagonis, ingin selalu dia yang ingin didengar, paling pintar. Mardut, gitu. Mardut. Abu Mardut itu. Saya kalau Abu Mardut, saya membayangkan kawan-kawan juga sebetulnya. Ada juga kawan-kawan kita yang seperti Abu Mardut. Seperti Abu Mardut itu. Ya itu kan lawan kata dari Mabrur sebenarnya kan. Oh, gitu. Mardut. Haji Mardut ya. Haji Mardut kan. Haji Mabrur. Iya, itu lawan kata dari Mabrur, ya Mardut. Cocok. Itu sebenarnya. Itu dia. Jadi sekarang kan banyak Abu Mardut zaman akhir-akhir ini. Oh banyak sekali. Banyak. Di dunia politik. Banyak sekali. Yang sok tahu, yang sok pinter. Ya, itu yang paling benar gitu. Sok paling benar gitu kan, gitu dia. Ya, merasa paling benar sendiri gitu. Kan. Semua dituding-tuding dan dicaci maki, yang lainnya salah, hanya dia yang suci gitu. Jadi makanya sebetulnya ini tidak boleh berhenti dia. Tapi saya juga menulis di sosial media, nulis tetap. Iya kan. Cuman tidak di koran reguler. Gitu. Iya betul. Di media mainstream. Saya mainkan dia. Wah, justru sekarang media. Kan dengan adanya media sosial ini kita berubah, bisa interaktif jadinya kita itu. Ketika Bapak bercerita di situ mengalihkan yang di koran ke media online.
saya banyak sekali penggemar yang ikut komen. Kayak yang terakhir itu soal apa itu? Soal kemarin saya mencoba menawarkan kepada teman-teman netizen itu nama-nama di daerah kita yang diawali dengan nama batu. Iya, betul. Ternyata banyak sekali. Ada batu kliang, batu batu tulis, Batu jai, batu dawe, batu karang, apa lagi. Terus ada batu bawi, batu basong namanya. Iya ada. Di Bima Dompu namanya wadu. Wadu Paa itu kan itu. Iya. Ternyata ya itu hanya berbeda huruf saja tapi maknanya sama. Bahkan kemudian yang kedua saya juga menawarkan nama-nama tempat di NTB yang sama dengan daerah luar, di luar daerah di Nusantara, bahkan di luar negeri. Gitu kan. Misalnya Wonosabe, Wonosobo, Kediri, Tegal, Gresik. Ya itu kan. Gangge ada sama dengan di India. Itu lintas negara lagi. Lintas negara kan. Kabul. Kabul Lombok Tengah sama dia dengan ibu kota Afghanistan, Kabul ya. Iya kan sama Kabul. Ya kadang-kadang kayak orang Praia itu sebetulnya Praha itu katanya. Surabaya, di Surabaya ada. Surabaya Lepak. Makanya Surabaya kan Sukaraja, Sukorjo. Oh iya, Sukorejo ya. Pajarakan, Panarukan, Pagotan. Itu banyak. Itu sama. Sisilia ya? Sicile. Lah iya kan? Ya bisa-bisanya kita. Sama Swedia. Iya. Di sini ada Swede. Masa dia saja yang Swe? Itu Swe juga. Yang penting sama-sama Swe. Ya kira-kira. Bahkan saya pernah juga menulis jangan-jangan kita juga punya kesamaan yang banyak gitu. Orang Lombok memberi kontribusi budaya sama orang-orang Korea Selatan. Gimana itu? Kok bisa? Ini orang Lombok. Iya. Kebetulan saya pernah main ke sana gitu saja. Iya. Saya pernah ke sana ke Korea Selatan itu gitu. Jadi kok saya aneh kok jangan-jangan ada punya hubungan kebudayaan gitu kan. Iya. Orang Lombok dengan orang Korea Selatan. Yuk di mana? Ternyata nama-nama orang Korea Selatan itu diambil dari 2-3 huruf nama-nama orang Lombok. Misal. Mustaqim bin Ismail jadi Kim Jong Il. Jangan-jangan Pak Mustaqim pernah main ke sana kan gitu ya. Iya kan. Bahkan di Seoul itu ada sebuah bukit. Itu pertemuan Pak Sahnam sama Pak Hasan, nanti dicari di Google. Namanya Bukit Namsan. Iya nanti cari di Google. Bukit Namsan. Jadi orang Korea Selatan saking rindunya kepada Pak Sahnam sama Pak Hasan. Dan dulu pernah dia rupanya datang ke sana ke Korea menjual gembok. Di situ ada dia membuat pohon harapan. Dia menggantung gembok lalu berucap harapan-harapan mereka. Betul. Di Bukit Namsan itu ternyata ada hubungan benang merahnya juga kita di Luang Baluk menggantung batu. Di Dompu apa di Bima itu ada danau Satonda. Iya, Satonda. Itu juga menggantung batu. Ada hubungan benang merah. Iya, kok gitu ya? Loh, saya pernah ke Satonda juga kayak di sini. Mas, ya. Luang Baluk kan. Ternyata di Seoul itu di Bukit Namsan itu orang menggantung harapannya melalui gembok. Jangan-jangan Pak Sanam sama Pak Hasan pernah dagang gembok ke sana. Belum ada yang melakukan penelitian tingkat kebenaran ini kan begitu. Dan ingat saya menggunakan teori akademik loh, Wan. Teori apa itu? Teori alfabet. Teori alfabet itu. Jangan siapa tahu suatu saat nanti ada yang mengajukan proposal untuk melakukan penelitian dan ternyata terbukti ada benang merahnya hubungan antara kita orang-orang Lombok dengan orang-orang Korea Selatan. Kan bisa jadi. Bagaimana dengan hubungan orang Lombok dengan di Dompu itu? Kan orang Lombok yang membangun desa Pancasila. Oh iya. Itu gimana itu? Dengan penamaan desa-desa di sana itu. Itu saya sampai bercanda itu. Tokoh kita itu siapa namanya yang membangun desa di dulu kan ada transmigrasi lokal Mami Anggrek. Anggrek. Bupati Lombok Barat. Kan ada transmigrasi lokal pada waktu itu pengirim. Betul, mungkin saja saking lelahnya batur Lombok kan. Salah baik, jauh si Mami ini. Salah baik. Jadi. Bisa. Dan orang Lombok di sana. Iya, benar. Iya kan? Di Salah baik itu banyak orang Lombok. Terus kemudian dia mencari tanah yang agak sedikit subur. Kemudian di situ tapi masih dia hutan belantara kan. Kadidende, mbok ya jangan bahasa Indonesianya kan. Kadidende, jadi Kadindi. Orang Lombok di Kadindi itu banyak. Sampai kemudian itu kan Pak Kusnandar sempat jadi sekda di Dompu. Oh gitu. Pak Kusnandar itu putranya Mami Anggrek.
pernah jadi sekda di Dompu karena dia banyak orang Sasak Lombok di sana. Cocok gitu. Hubungan itu bisa jadi ada punya hubungan kan di Kadidende. Nah sementara terus kemudian sambil menunggu dia punya hasil penanaman, pergilah dia mencari ikan di laut, mancing. Betul mancing pada batu. Sak tenda, sak toenda, satonda. Jadinya kira-kira begitulah. Saya bilang dulu sama Pak Bupati Dompu, namanya Pak Bambang. Bupati Dompu Pak Bambang. Iya, saya katakan ada hubungan kebudayaannya. Ini Pak Bupati dengan orang Lombok dengan Dompu. Masa iya? Iyalah kira-kira. Tapi nggak usah terlalu dipikirkan Pak. Yang penting ada cantelan-cantelannya gitu. Itu dia kira-kira. Iya. Menarik ini, kita kasih nama kampung-kampung di Mataram juga kan banyak apa namanya, ada karang-karang gitu. Karang-karang, ya banyak sekali. Tuh ya ada tingkat kesejarahan lah itu kan. Karang-karang. Nama pemukiman orang Lombok itu kan hanya 2 Pak. Kalau tidak Dasan, Kebon. Kebon ya. Nah kalau Karang itu dari Bali. Dari Bali, kerajaan Bali itu kan, Bali di sini ya bikin karang bedil, karang tata, karang anyar, karang itu dari Bali. Tapi dibuat sama teman-teman dari Bali. Gitu. Tapi yang saya lihat juga agak males kasih nama itu. Apa? Ya misalkan Praya itu kan. Oh ya sebelum ya, Praya. Kayak gini maksudnya. Misalkan ini, kenapa dia tidak kasih nama baru gitu, nama baru yang bisa saja, misalkan ada Karangbata nih ya, Karangbata Tengah, Karangbata Selatan, Karangbata Utara gitu, dia hanya tinggal menambahkan sama juga dengan Praya itu. Segitu luas kabupaten di Lombok Tengah itu namanya Praya Timur, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya. Kenapa tidak kasih kecamatan itu ya nama lokus itu saja, kan ada nama lokus-lokusnya itu. Iya, teman-teman kita di sana barangkali mungkin tidak ingin meninggalkan nama sejarah awal. Sejarah kabupaten awal, itu berarti di Praya ya. Ya mungkin begitulah, orang-orang tua kita di sana barangkali punya semangat untuk mempertahankan nama supaya jangan hilang, supaya digeser. Sebagai pengembangan dari administrasi itu kan sesungguhnya kan. Itu kan soal administrasi sebenarnya. Kalau secara kebudayaan, secara tradisi kan tetap dia menjadi bagian dari orang Praya, gitu, orang Pagutan, orang apa namanya Abian Tubuh. Kan begitu dia. Cuman hanya beda Abian Tubuh Lau, Daya kan begitu saja. Iya. Silakan diminum dulu kopinya. Nah, kita ngopi dulu. Kopi Bapak ini enggak pakai gula, Pak. Loh iya, ngopi yang benar itu ya tanpa gula. Ngopi yang benar menurut saya. Iya. Ya, sebenarnya kan gini. Gimana? Jadi bagi para pengopi hari ini, gitu kan, yang jelas kita di NTB itu lebih banyak pengopi daripada penganggur. Maksudnya? Iya, karena kita tidak punya pohon anggur di sini, kan tidak punya kebun anggur kita di NTB. Kita tidak ada komoditasnya, komoditinya kan tidak ada. Komoditi anggur nggak ada. Bayangkan berapa ton anggur ente harus bisa hadirkan untuk menciptakan para penganggur. Sudah mulailah sekarang. Ya artinya peminum kopi namanya pengopi. Iya, peminum anggur penganggur. Beda dengan pengangguran gitu kan gitu. Penganggur itu ya peminum anggur. Tapi biar begitu itu ada kitabnya loh. Kopi. Ya. Jadi ada Syarah Manzumah namanya. Itu Syekh Saleh Ihsan Jampis. Syekh Ihsan Jampis pengarangnya. Nama bukunya Libayani Syarbil Gahwa wad Dukhan. Wah, menarik ini. Yo iya. Itu tuntunan bagi orang yang suka minum kopi dan rokok. Nah, sampai ada kitabnya. Ada kitabnya, nanti dimunculkan supaya ditahu bahwa apa namanya? Bahwa ada sandarannya, gitulah. Ada sandarannya yang dia gunakan, ada kitabnya. Ya kan sekarang lagi apa kayak rokok lah, rokok ini kan? Iya. Perang terhadap rokok, kok Bapak ini ada kitabnya gitu, gimana? Ya ada kitabnya gitu. Ada kitabnya. Ya bagi yang enggak suka rokok ya enggak usah gitu kan. Enggak usah apa. Ya, berhentilah merokok. Saya sudah lama berhenti merokok.
Kenapa? Ya karena saya tidak pernah merokok sambil lari kan. Sambil main bola. Jadi saya berhenti, duduk, ngopi, ya berhentilah saya merokok gitu ya. Jadi sebagian orang ini menganggap rokok ini sangat-sangat tidak boleh lah gitu. Ya enggak apa-apa, bagi yang tidak boleh ya silakan gitu Jangan aja. orang. Padahal ini kan juga ciptaan yang Ya, membuat orang ya, yang membuat rokok. rokok. Ya debatable lah itu. Debat ya. Debatable ya. Biarkan saja bagi para perokok yang merokok ya silahkan saja gitu kan. Makanya sampai dikatakan bahwa merokok membunuhmu katanya. Ya enggak apa-apa, yang penting kan tidak membunuhku. Ya kan jalan-jalan yang Perokok kita pasif lewati. lebih bahaya dari perokok aktif. Nah itu Sudah pasif kok malah. susah Sudah tuh juga bahaya kita kok malah dah. pasif. Ya itu candanya orang merokok. Kira-kira begitulah, supaya jangan terlalu ya santai-santai saja lah hidup ini, nggak usah terlalu ribet-ribet gitu. Iya, kalau bicara Bahkan saya gitu. pernah menulis tentang kopi. Gimana itu? Belajar dari kopi, belajar Bhinneka Tunggal Ika itu dari kopi. Tuh. Jadi Intinya gimana? Jadi ada anak muda dari Lombok dulu pernah ikut pertukaran pemuda di Chili. Ya, di Chili, lalu dia membawa kopi dari Rempe. Kopi Robusta dari Rempe. Kemudian ketika ditawarkan kopi Robusta dari Rempe itu, orang-orang di Chili itu, beberapa negara yang datang agak sedikit heran. Kok kopi Robusta ini kok berbeda yang dari Indonesia? Loh, pertanyaannya, kenapa dia berbeda kan? Karena rata-rata para penanam kopi, petani kopi di negara-negara seperti di Afrika, di Amerika Selatan dan sebagainya itu, mereka menanam kopi itu dengan 2 tanaman pendukung. Kalau tidak turi, gamal. Itu dia. Jadi satu pohon kopi ada 2 pohon pendukungnya. Nah, kita di Lombok beragam pohon pendukung itu. Ada rempung punti, ada kedondong, ada nangke, ada mangga, Sembarangan, ada pelapat loma, segala macam. Maka sehingga dia menjadi variannya begitu banyak. Iya kan, menjadi variannya. Coba ente perhatikan. Iya, Itu berbeda antara kopi Rempe, kopi Sajang, kopi Slelos. Dia berbeda-beda variannya karena jenis tanaman pendukung yang beragam. Itu. Itu berbedanya. Dan kopi Rempe kita itu cupping score-nya di atas rata-rata nasional. Wah. Kopi Rempe kita, betul itu. Kalau cupping score nasional itu rata-rata ada di 79 sampai 80. Itu di Akademi Kopi Indonesia atau di laboratorium kopi di Jember itu. Itu kopi Rempe itu sudah pernah diuji. Dan cupping score-nya 84 dengan 5 kriteria penilaian. Itu pertama, dari buahnya. Sudah itu ada skor. Kualitas buahnya. Sudah itu kualitas penjemurannya. Tuh, tingkat kekeringannya. Kemudian penggorengannya, tumbuknya, seduhnya. Dan sampai kemudian rasanya. Itu masing-masing punya skor masing-masing. Dan kopi Rempe itu di atas skor nasional. Itu ada sertifikatnya. Tuh, Ada sertifikatnya. Sertifikatnya. Oh, itu yang sampai diekspor deh ya? Iya, kopi Rempe kita yang Robusta terutama. Robusta ya. Iya, kalau Memang yang Robusta Sajang di sana. itu, yang di Sembalun itu masih antara 79-80 Iya, cupping skornya. Itu ada kan laboratorium di Jember, laboratorium kopi untuk mengukur skor kopi itu. Di sana sama di Akademi Kopi Indonesia, Jakarta itu. Di situ 2 lembaga itu yang mencoba sudah melakukan uji laboratorium terhadap kopi Rempe kita itu. Itu luar biasa. Jadi bicara kopi itu, ini sudah pada semangat sekali kan kawan-kawan, ada yang ngekspor. Tapi dengan melihat begitu banyak tempat ngopi nongkrong sekarang kan, kayaknya ini ndak cukup dia, kayak misalkan kopi Arabica dari Sembalun itu tidak mencukupi untuk diekspor itu. Yo, dari Sumbawa juga ada kopi Batu Roto, kopi Arabica maksudnya. Tambora ada, kopi Arabica Tambora ada, banyak. Jadi varian-varian kopi kita di Pulau Sumbawa juga cukup bagus. Gitu. Memang kita ini kan karena dataran. Kalau Arabica tuh di atas 1000 meter, di atas 1000 mdpl kan. Kalau Robusta kan di bawah 1000 mdpl, paling tidak antara 500 sampai 600 mdpl ke atas sampai dengan di bawah 1000.
itu robusta. Tapi kalau Arabica kan di atas 1000 mdpl. Nah, sementara kita kan dataran kita hanya terbatas. Kalau dari Rinjani gitu baru dia ke Sembalun, maksudnya Rinjani, Sembalun itu, kemudian baru dia ke Tambora. Nah, di bawah itu banyak kita punya. Di PK di Calabai tadi itu. Di situ ada juga kopi. Iya. Saya pernah dikirimi juga dari Calabai. Iya. Oh, kawan-kawan kita yang dari Lombok juga banyak punya ini di sana. Nanem lah. Iya. Selain kopi apa itu yang burung itu, sarang burung. Itu di Calabai itu bagus sekali. Kalau dilihat sekarang apa nih kendalanya untuk dibawa biar nilai tambahnya lah gitu? Ya harus dipakai uji laboratorium. Harus itu uji laboratorium lah. Itu standar sekali kalau standar. gitu ya. Kalau sudah di uji laboratorium itu sudah mendunia, Pak. Sudah mendunia, jadi diterima. Kalau dia tidak ada cupping score-nya ya ditolak. Gitu. Makanya harus mendunia. Itu kan sangat tradisional cara-cara orang di Lombok ini. Sebenarnya tidak. Jadi orang-orang tua kita meninggalkan sebuah teknologi roasting hari ini kan. Siong. Ya. Siong sepu. Kan gitu, goreng tanpa minyak kan itu, siong itu. Sebenarnya dulu tingkat kematangan kopi itu kan ada 3 level. Ada yang low, ada yang middle, dan yang high atau dark gitu. Ya. Sekarang. Lalu orang tua kita dulu meninggalkan konsepnya itu dengan menggunakan beras sebagai alat ukur tingkat kematangan. Kalau dia coklat muda itu kan low dia. Itu dia. Kalau yang middle itu dia coklat tua. Itu beras. Tapi kalau dia terus kemudian yang dark atau yang high itu hitam gosong. Nah, beras yang gosong itu kan menjadi karbon dia. Menjadi karbon dia, itu menjadi racun di tubuh, itu membuat ente begah minum kopi. Tapi kalau kopi tanpa campuran beras yang gosong tadi, kita aman ngopi. Artinya beras itu bukan untuk ya? Sebenarnya itu alat ukur. Kalau dia terlalu matang dan itu gosong itu berbahaya. Tapi kalau dia di bawah itu ya enggak apa-apa. Cuman ya yang membuat kita dia menjadi gosong begah itu kan di situ. Orang-orang tua kita kan pakel terus kemudian harus pahit gitu kan. Enggak boleh katanya itu. Begitu dia diayak harusnya dihilangkan berasnya. Iya. Kopinya yang ditumbuk. Tapi karena sudah kebiasaan dia luwe, dia enak ya dilanjutkan. Sebenarnya itu sudah teknologi sebenarnya. Teknologi tradisional itu untuk mengukur tingkat kematangan kopi itu. Ya dia salah jadinya dia. Ya bukan salah. Karena sudah terbiasa gitu. Ya main. Iya, kalau saya ingat ya orang-orang tua ini kan kopi pakal itu. Iya. Pakal itu kan muncul dari campurannya itu. Iya, kan kopi pakal itu kan sekarang espresso. Espresso kan. Kopi pakal itu kan espresso, biangnya kopi itu. Oh iya. Kan begitu dia seharusnya. Iya, tapi ini kan dulu kopi ini pakel, terus susu yang kental itu, terus manis. Lah ya kan, ya karena dia terlalu pakel pahit itu, supaya dia enak menikmatinya, ya dikasihlah gula. Itu saja, itu soal kebiasaan saja sebenarnya. Tapi banyak orang-orang tua kita dulu ngopi tanpa gula itu. Tapi jangan sampai ente ngopi tanpa gelas. Gitu. Kayak ini harus pakai gelas gitu. Tidak. Kurang ajar kopi ini, kalau di kita ini kopi tanpa sedak itu. Loh iya. Bahkan ada yang bilang kalau saya ngopi tidak bisa tidur. Ya memang tidak bisa, tumpah dia kan. Gimana mau ngopi tidur, tumpah dia. Ya itu bagi saya hanya sekedar kebiasaan saja. Saya mau ngopi bergelas-gelas juga kalau waktu tidur ngantuk ya tidur saja. Mungkin kita nak ngantuk gimana? Masa mau tidur? Tidur itu bilang ngantuk. Iya. Makan itu bila lapar kan gitu. Itu namanya tertib. Baik. Pertemuan kita malam ini kita cukupkan dulu. Saran terhadap pesan-pesan dulu terhadap podcast ini dan pemirsa Lombok Podcast gitu.
Saya sangat mengapresiasi teman-teman di mana saja, khususnya kita di Lombok dan Nusa Tenggara Barat, ya rame-rame bikin podcast ini. Dan ini penting. Kenapa? Dengan makin munculnya teman-teman membuat podcast di mana saja, itu menunjukkan ada sebuah kesadaran personal bahwa kita punya hak untuk bersuara, kita punya hak untuk berbicara. Kita punya hak dan kewajiban untuk menyiarkan, menyampaikan kabar tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang sawah ladang kita, dan kehebatan-kehebatan yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang-orang harus tahu, dan ini adalah era global. Dan ini kan melintas batas. Tidak hanya kita bicara di Lombok. Saudara-saudara kita yang ada di luar-luar negeri juga barangkali juga akan pasti senang mendengarnya, senang mengikuti orang-orang yang berasal dari Lombok. Wah, itu teman saya, itu sahabat saya, oh dia ngopi, oh dia sebut nama Rempe, waduh katanya kan. Iya. Nah, hal-hal itu menjadi penting untuk kita terus kemudian menyiarkan. Nah, inilah saatnya kita merame-rame mengisi untuk mendiseminasikan informasi tentang hak-hak kita, tapi dengan satu catatan, jangan pernah kita mencaci maki dan melanggar hukum. Baik. Terima kasih Pak Fairuz, mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita. Sekian pemirsa, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.